Oh, Anda berasal dari Pulau Dewa Laut? Mendengar kata-kata Ji Xiang, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kaget. Mengangguk kepalanya, Ji Xiang berkata, "Saya lahir di Pulau Dewa Laut dan tinggal di sana sampai saya berusia 10 tahun. Orang tua saya juga berasal dari Pulau Dewa Laut, tetapi mereka tidak tahu mengapa saya dilahirkan dengan kekuatan roh bawaan nol. Bagi mereka yang tinggal di Pulau Dewa Laut, pada usia 18 tahun mereka harus menjalani persidangan. Hanya mereka yang lulus ujian yang bisa tinggal dan menyembah Dewa Laut, sementara mereka yang gagal akan diusir. Bagi saya yang memiliki kekuatan roh nol bawaan, saya tidak memiliki peluang untuk berhasil. Jadi, orang tua saya mengirim saya ke sini dan meminta Kapten Mutiara Ungu untuk menjaga saya. Karena saya tidak bisa melatih semangat saya, sejak muda saya belajar beberapa keterampilan medis dari orang-orang di Pulau Dewa Laut. Setelah datang ke sini, saya menjadi dokter residen mereka. Sepupu saya juga dikirim ke sini bersama saya, situasinya tidak berbeda dengan saya." Tang San tidak akan pernah menduga bahwa muridnya sebenarnya berasal dari Pulau Dewa Laut. Terlepas dari itu, ini adalah kabar baik baginya. Setelah pertemuan dengan Paus Iblis Laut Dalam, apakah itu Tang San atau yang lain dari 7 iblis, mereka menjadi waspada terhadap laut. Itu menguntungkan mereka untuk belajar lebih banyak tentang kekuatan seperti Pulau Dewa Laut sebelum menuju ke sana. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, tanpa menunggu Tang San bertanya, Ji Xiang mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Tuan, senior. Pulau Dewa Laut adalah tempat yang istimewa. Bisakah saya bertanya untuk apa Anda semua menuju ke sana?" Tang San menjawab, "Kami menuju ke sana kali ini untuk melatih diri kami sendiri. Seperti yang kami diberitahu oleh para tetua kami, Pulau Dewa Laut adalah tempat yang sangat berbahaya di mana terdapat banyak master roh kelautan dan binatang roh kelautan yang kuat. Seperti yang Anda tahu, di antara orang-orang pada usia yang sama, peringkat roh kami sedikit lebih tinggi. Pada level ini, jika kita ingin memperbaiki diri sendiri tidaklah mudah. Guru saya telah dengan hati-hati menguji banyak metode pelatihan yang berbeda dan menyadari bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang adalah melalui pertemuan hampir mati. Karena itu kali ini perjalanan kami ke Pulau Dewa Laut adalah untuk melatih dan meningkatkan diri." Ji Xiang memandang Tang San lalu yang lain. Dalam hatinya dia diam-diam berpikir, kuasai peringkat rohmu tidak hanya sedikit lebih tinggi tetapi juga sangat tinggi. Meskipun dia belum melihat kekuatan anggota Shrek Seven Devils lainnya, bagi mereka untuk dapat bepergian dengan Tang San, mereka pasti tidak akan jauh lebih lemah. "Tuan, jika Anda ingin pergi ke Pulau Dewa Laut untuk melatih diri Anda sendiri, maka saya sarankan Anda semua untuk kembali sekarang." Ji Xiang dengan tulus berbicara, wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan. Tang San dengan tenang bertanya, "Mengapa begitu?" Ji Xiang berkata, "Karena, ketika orang luar tiba di sana, hanya ada 2 hasil, baik ditendang keluar atau terjebak di dalam selamanya." Tang San mengangguk. Mengatakan, "Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Dapatkah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang asal-usul pepatah ini?" Ji Xiang menjawab, "Pulau Dewa Laut adalah tempat khusus untuk Spirit Masters. Anda juga dapat menganggapnya sebagai domain dari Oceanic Spirit Masters. Master roh kelautan sangat berbeda dari guru roh darat. Hanya di lautan luas mereka dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa seluruh lautan adalah domain mereka. Di sana, guru roh darat dengan peringkat yang sama tidak akan pernah bisa mengalahkan guru roh samudera. Sama seperti guru roh tanah memiliki kepercayaan pada balai roh, guru roh samudera juga memiliki iman mereka sendiri, tetapi itu benar-benar bukan sekte, melainkan dewa, dewa laut." Kata-kata Ji Xiang telah membangkitkan minat semua orang di sana, tidak ada yang menyelanya. Mereka semua hanya mendengarkan dengan seksama. Setiap guru roh kelautan percaya pada keberadaan dewa laut. Nenek moyang semua master roh kelautan dan orang yang mengendalikan lautan. Dan justru karena berkah yang dianugerahkan oleh dewa laut, para master roh kelautan dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan lautan. Mungkin, untuk mendaratkan Spirit Master Spirit Hall bukanlah keyakinan mereka, tetapi bagi semua Master Spirit Oceanic, mereka memiliki keyakinan mutlak pada dewa laut. Tidak ada seorang pun di sana yang berani menghujat dewa laut. Dan Pulau Dewa Laut adalah tempat suci bagi master roh kelautan dan tempat mereka memuja dewa laut. Mereka yang berjasa besar telah menjadi utusan dewa laut dan memimpin master roh terkuat di pulau itu. Siapapun yang memasuki pulau harus menjalani tes. Tes ini bukan oleh master roh yang mengatur pulau itu, melainkan diberikan oleh Tuan Dewa Laut. Mendengar sampai di sini, Dai Mubai tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Apakah dewa laut benar-benar ada? Lalu apakah itu berarti dewa benar-benar ada di dunia ini?"
Ji Xiang dengan serius menegaskan, ya, pasti, Dewa Laut pasti ada. Sebagian besar Master Roh di Pulau Dewa Laut secara pribadi telah melihat manifestasi Dewa Laut. Oscar berkata, lalu tes yang Anda bicarakan, apakah itu diberikan oleh manifestasi ini? Ji Xiang menjawab, tidak juga, itu hanya metode yang digunakan Dewa Laut untuk berkomunikasi. Ujian akan diberikan melalui pemuja agung yang dikenal sebagai tangan kanan Dewa Laut, yang memiliki tugas untuk melindungi otoritas Dewa Laut dan menjalankan hak Dewa Laut. Tang San berkata, kalau begitu, bukankah ujiannya masih berasal dari seseorang? Ekspresi Ji Xiang menjadi aneh. Tuan, ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya jelaskan. Hanya setelah mengalami ujian, seseorang dapat memahami situasinya. Untuk setiap individu tesnya berbeda. Ujian bagi sebagian orang itu mudah, misalnya pergi ke laut dan mengumpulkan cangkang. Sedangkan bagi yang lain mungkin sangat sulit seperti harus menahan serangan sang penyembah agung. Setiap tes berbeda dari orang ke orang, secara umum meskipun itu harus dikaitkan dengan kekuatan keseluruhan masing-masing individu. Semua Master Roh Kelautan di Pulau Dewa Laut harus menjalani tes ketika mereka berusia 18 tahun. Jika mereka lulus ujian, mereka dapat tinggal di pulau itu untuk menghadiri Dewa Laut. Jika tidak, mereka akan dipaksa untuk meninggalkan pulau itu. Jika ujiannya terlalu berat, terkadang mereka bahkan bisa kehilangan nyawa. Sedangkan orang luar yang masuk, tanpa memandang usia harus mengikuti tes. Jika mereka gagal, mereka akan segera diusir, dan jika mereka berhasil, mereka harus tetap secara permanen di Pulau Dewa Laut. Selama seseorang lulus ujian terlepas dari apakah Anda orang luar atau Master Roh Kelautan asli, Anda tidak akan diizinkan meninggalkan pulau kecuali Anda ingin memohon murka Dewa Laut. Saya menyarankan Anda semua untuk tidak pergi ke sana, karena ujian terhadap orang luar terutama para Master Roh Tanah itu sangat sulit. Ini akan sangat mudah mengakibatkan kematian Anda. Bahkan jika Anda melewatinya, Anda akan terjebak di sana selamanya. Pulau Dewa Laut adalah tanah suci para Master Roh Kelautan, itu jelas bukan tempat yang cocok untuk pelatihan. Tang San samar-samar tersenyum, berkata, kami sudah mempertimbangkan itu. Bagi kami, memasuki Pulau Dewa Laut dan mengikuti tes juga merupakan semacam pelatihan. Apakah kita bisa meninggalkan pulau atau tidak juga merupakan jenis pelatihan lain? Jika kita tidak dapat meninggalkan pulau dengan kekuatan kita sendiri, maka itu berarti kita telah gagal dalam pelatihan kita. Ji Xiang, saya mengerti niat baik Anda, tetapi perjalanan ke Kepulauan Dewa Laut ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Ji Xiang melihat tatapan tenang dan penuh tekad di mata Tang San, tidak bisa menahan kekhawatirannya. Tapi, Tuan, Anda hanya tidak tahu betapa sulitnya ujian Pulau Dewa Laut itu. Tidak menyebutkan guru roh tanah, banyak guru roh kelautan non-pribumi juga datang untuk mengikuti ujian hanya untuk mati. Saya tinggal di Pulau Dewa Laut selama lebih dari 10 tahun, dan saya bahkan belum pernah mendengar ada satupun guru roh tanah yang berhasil menjadi anggota Pulau Dewa Laut. Kekuatan dari Grand Worshipper bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Tang San dengan ringan tersenyum sekali lagi, berkata, saya mengerti apa yang Anda coba katakan. Tetapi, jika saya mundur setiap kali saya harus menghadapi sesuatu yang sulit, maka saya tidak akan pernah bisa menjadi guru roh yang benar-benar kuat. Dari cara saya melihatnya, saya pikir Dewa Laut yang Anda bicarakan benar-benar ada. Saya percaya bahwa ketika seseorang mencapai kekuatan yang bahkan tidak dapat diharapkan oleh orang lain, maka dia pasti bisa disebut dewa. Saya rasa Dewa Laut yang Anda bicarakan ini adalah guru roh kelautan yang telah berhasil menembus puncak dan memperoleh kemampuan untuk meminjam kekuatan seluruh lautan. Orang seperti itu memang tidak mungkin dikalahkan oleh orang lain di dunia, memberinya gelar Dewa Laut. Sebagai Master Roh, ini juga akan menjadi salah satu tujuan saya. Saya telah memutuskan, dalam 3 hari, kita akan menuju ke Pulau Dewa Laut. Ji Xiang tidak banyak bicara. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama dengan Tang San, dia tahu bahwa tuannya ini, begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mudah berubah pikiran. 3 hari dengan cepat berlalu, dan 7 iblis Rex sebagian besar telah memulihkan kesehatan dan kondisi puncak mereka. Kondisi fisik Bai Chen Xiang sebagian besar telah pulih. Angin laut bertiup bersama sinar matahari yang menyinari permukaan laut menciptakan segudang warna yang menari. Sebuah perahu yang relatif besar mengarungi permukaan lautan, dengan tiang kapal yang dihiasi dengan layar ungu besar. Ini adalah kapal Mutiara Ungu yang terkenal di wilayah perairan ini. Kapal pribadi pemimpin kelompok bajak laut Mutiara Ungu. 7 iblis Rex berdiri di dek kapal melihat ke kejauhan. Setelah mengalami pertemuan dengan paus iblis laut dalam, mereka akhirnya sekali lagi menuju ke Pulau Dewa Laut. Meskipun pertemuan sebelumnya memotongnya,
Tekanan dari serangan paus iblis laut dalam telah memberi mereka beberapa pertumbuhan. Pada hari-hari ini, Tang San telah berhasil mengasimilasi semua energi yang diserap di 8 tombak laba-laba, dan seperti yang diperkirakan, dia telah mencapai peringkat 68. Adapun 7 iblis rek lainnya, selain Xiao Wu, mereka semua juga naik sekitar setengah peringkat, yang paling terpengaruh secara signifikan masih berlemak. Setelah Dai Mubai dan Zhu Zuqing terluka parah dan keberadaan Tang San tidak diketahui, orang-orang ini semua mengandalkannya untuk perlindungan. 10 hari berjuang di laut membantu Fatih untuk menerobos dan mencapai peringkat ke-60. Dengan cincin roh, dia juga akan bisa masuk ke jajaran Kaisar Roh. Kapalku sangat cepat sehingga akan memakan waktu paling lama 2 hari sebelum kita tiba di dekat Pulau Dewa Laut, kata Mutiara Ungu sambil berdiri di samping Tang San. Setelah mendengar bahwa Tang San dan teman-temannya ingin menuju ke Pulau Dewa Laut, dia segera mengajukan diri untuk mengirim mereka. Secara alami, ketika dia mengajukan diri, Tang San dapat melihat wajahnya dengan gembira menikmati kemalangan yang akan dihadapi Tang San dan teman-temannya, karena dia tahu situasi di Pulau Dewa Laut. Tapi, tuanku, saya tidak bisa mengirim Anda jauh-jauh ke Pulau Dewa Laut. Saya hanya bisa berhenti di pulau terdekat sebelum mengirim Anda dalam perjalanan. Di dekat Pulau Dewa Laut ada banyak binatang roh kelautan yang kuat. Jika sebuah kapal mendekat, mereka pasti akan menghadapi akhir yang mengerikan. Selain itu, saya tidak berani melanggar martabat Dewa Laut. Tang San melirik Mutiara Ungu, mengirim kami ke dekat sudah cukup. Selama kami bisa melihat Pulau Dewa Laut, maka misi Anda selesai. Melihat ekspresi tenang Tang San, Mutiara Ungu mau tidak mau merasa tidak puas. Dia benar-benar menghormati kekuatan Tang San sehingga dia tidak berani berbicara lebih banyak. Dia juga mempertimbangkan untuk bertarung dengan Tang San di lautan. Tetapi setelah mengingat cahaya biru dari hari yang lain, dia menyingkirkan pikiran ini dari benaknya. Pria ini memang seseorang yang tidak bisa dia tangani. Tanpa membuang waktu, dalam beberapa hari ini Tang San telah menyerahkan kepada Ji Xiang metode untuk melatih keterampilan surga misterius dan poin-poin utamanya. Posisi titik akupunktur manusia, teknik untuk mengendalikan senjata tersembunyi sekte Tang serta miliknya. Tangan giok misterius, jalur membingungkan bayangan hantu, naga penangkap bangau pengendali, dan bahkan keterampilan mata setan ungu. Ji Xiang memiliki ingatan yang sangat baik sehingga meskipun waktunya singkat dan dia belum sepenuhnya memahami keterampilan ini, menghafalnya terlebih dahulu bukanlah masalah baginya. Pada saat yang sama, dia juga mendesak Mutiara Ungu untuk merawat Ji Xiang dengan baik dan membantunya berburu binatang roh untuk meningkatkan kekuatannya setelah dia pergi. Xiao Wu bersandar di pelukan Tang San, matanya yang besar dan indah sesekali berkedip saat dia menatap lautan luas. Bahkan Zhu Zuqing dan Ning Rongrong sedikit iri padanya. Setelah kehilangan jiwanya, dia secara alami tidak memiliki keraguan, begitu erat dalam pelukan kekasihnya sambil dengan hati-hati menikmati angin laut. 2 hari berikutnya berlayar dengan lancar. Dalam perjalanan perahu ini, Mutiara Ungu dengan sangat rinci menjelaskan berbagai wilayah binatang roh kelautan yang harus diwaspadai. Terutama mereka dari binatang roh berusia 100.000 tahun yang bahkan harus mereka putar. Meskipun selamat dari mereka adalah sederhana untuk seseorang sekali Purple Pearl, kapalnya tidak akan mampu menahan serangannya. Menurut Purple Pearl, di lautan jumlah Spirit Beast adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Tetapi untuk Spirit Beast yang berumur 100.000 tahun dia tahu setidaknya 3 diantaranya adalah Deep Sea Demonic Whale yang paling tangguh. Selain itu adalah binatang roh kelautan lain di laut yang jauh, dan yang lainnya adalah yang tinggal di perairan dekat Pulau Dewa Laut. Menurut legenda, itu tampaknya Gunung Dewa Laut sebelumnya, dengan kekuatan hanya kedua paus iblis laut dalam dan juga salah satu penguasa laut. Di kejauhan di Cakrawala sebuah titik hitam kecil muncul. Mutiara Ungu berdiri di haluan menonton. Begitu dia melihat titik hitam, dia segera meminta krunya untuk menghentikan kapal. 7 iblis rek tahu bahwa mereka akan segera tiba di tujuan mereka dan semuanya sudah siap. Mutiara Ungu datang ke sisi Tang San berkata, "Tuan, kami hanya dapat mengirim Anda ke sini. Lebih jauh dan itu akan menjadi wilayah Pulau Dewa Laut. Jika ada kapal yang memasuki area tersebut, mereka akan diserang oleh binatang roh berusia 100.000 tahun yang melindungi area tersebut. Berhati-hatilah saat Anda semua mendekatinya nanti. Binatang roh yang melindungi pulau itu cukup menakutkan, dan kekuatan serangannya sangat kuat, bahkan paus iblis laut dalam mewaspadainya." Ma Hongjun berkata dari samping, "Mutiara Ungu, kamu terus berbicara tentang binatang roh pelindung ini, apa sebenarnya itu?" Purple Pearl berkata, binatang roh pelindung adalah hiu yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun, dan itu adalah varian paling ganas, hiu putih besar iblis. Telah dikenal sebagai pemburu lautan, kekuatannya adalah kekuatan serangannya yang membuatnya menjadi binatang roh dengan serangan terkuat.
Bahkan kekuatan serangan hiu putih besar iblis berusia 10.000 tahun bisa menandingi binatang roh berusia 100.000 tahun biasa. Tubuhnya mungkin tidak sebesar paus iblis laut dalam dan panjangnya hanya sekitar 20 meter, tetapi kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan paus iblis laut dalam. Tidak mungkin bagi targetnya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, setelah mengklaim wilayahnya di sini, ada tidak kurang dari 100 hiu putih besar iblis di sana yang menciptakan jaring yang mencakup semuanya. Setelah mendengar kata-kata Mutiara Ungu, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Dari pengetahuan saya, sekitar 20 tahun yang lalu seharusnya ada sekelompok tuan roh tanah tiba di Pulau Dewa Laut dan menyerang. Rupanya mereka dimusnahkan saat melawan Master Roh Kelautan di Pulau Dewa Laut. Tapi, tidak disebutkan mereka diserang sebelum mencapai pulau itu sendiri." Mutiara Ungu berkedip, "Tuan, Anda bahkan tahu tentang kejadian itu?" "Saya telah mendengar dari seorang senior bahwa itu sebenarnya karena hiu putih besar iblis memiliki nafsu makan yang besar, dan jumlah makhluk hidup di perairan di sini terlalu sedikit. Karena itu, setiap setengah bulan pelindung pulau berusia 100.000 tahun akan membawa mereka keluar untuk berburu selama sekitar 3 hari. Insiden 20 tahun yang lalu seharusnya karena kebetulan di pihak mereka, karena mereka untungnya datang ketika hiu sedang berburu." Tang San menjawab, "Begitu, saya ingin tahu apakah kita akan seberuntung hari ini." Purple Pearl berkata sambil mengangkat bahu, "Saya juga tidak tahu, tidak ada yang tahu pola hiu putih besar itu. Jika seseorang mencoba mempelajarinya, mereka mungkin semua akan mati." Ma Hongjun tertawa berkata, "Bukankah kamu hanya berharap kita semua dimakan oleh hiu putih besar iblis?" Mutiara Ungu menatapnya, berkata, "Apa? Sialan gemuk, berkelahi." Selain tertahan terhadap Tang San, dia masih sangat kasar terhadap orang lain. Ma Hongjun berkata, "Mengapa saya ingin melawan Anda? Anda adalah pelayan saudara ketiga saya, mendengar Anda memanggilnya Tuan terdengar cukup bagus. Kamu?" Menjadi pelayan Tang San adalah sesuatu yang benar-benar membuat Mutiara Ungu cukup tertekan. Melihat Fatih menikmati kemalangannya membuat amarahnya hampir meledak. Tanpa menunggu Mutiara Ungu meledak, Tang San menekan bahunya, "Sudah cukup, berhenti berkelahi. Mutiara Ungu, kami akan pergi, beri kami sekoci dan Anda bisa kembali." Purple Pearl tertegun sejenak, "Apakah kalian semua tidak akan menunggu dan mengamati beberapa saat?" Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Kamu sendiri yang mengatakannya, tidak ada yang bisa memprediksi pola hiu putih besar iblis. Kami akan mengelola." Mendengar bahwa Tang San dan teman-temannya pergi, ekspresi Mutiara Ungu berubah sedikit, menatap Tang San dengan dalam, dia berkata, "Tuan, jika Anda benar-benar bertemu dengan hiu putih besar iblis, jangan menyakiti bahkan satupun dari mereka, bahkan yang terkecil terlemah. Jika tidak, Anda akan diserang oleh mereka semua. Jika ingin masuk ke Pulau Dewa Laut, cara terbaik adalah dengan menunggu. Meskipun kebiasaan makan hiu putih besar iblis tidak dapat dipastikan, saya yakin akan satu hal. Setiap malam, di tengah malam aktivitas mereka paling sedikit, jika Anda berlayar, peluang Anda akan sedikit lebih baik." Tang San mengangguk ke arah Mutiara Ungu, berkata, "Saya mengerti. Terima kasih telah merawat kami beberapa hari ini di Pulau Mutiara Ungu. Taruhan tempo hari hanya kiasan, Anda tidak perlu terlalu serius. Ketika saya pergi kali ini, saya bahkan tidak tahu apakah saya bisa kembali. Meskipun Anda adalah pemimpin kelompok bajak laut, saya harap Anda akan memeriksa dengan benar orang-orang yang Anda lawan. Mereka yang tidak ingin mati, tinggalkan mereka jalan keluar. Luncurkan sekoci." Mutiara Ungu diam-diam menganggukkan kepalanya. Melihat pria ini lebih dari 1 dekade lebih muda darinya, perasaan aneh muncul di dalam dirinya. Setelah mengakui Tang San sebagai tuannya, temperamennya yang biasanya panas sebenarnya telah ditahan secara sukarela olehnya. Dia juga tidak tahu mengapa. Hanya saja ketika dia berdiri di samping pemuda ini atau ketika dia melihat matanya, tingkah lakunya yang mengesankan akan memudar. Dan justru penampilan pria muda inilah yang membantunya menyadari bahwa dia sebenarnya sekali lagi mengembangkan minat pada pria. Terlebih lagi, dia yakin orang yang membuatnya jatuh cinta justru pemuda yang 10 tahun lebih muda darinya. Meski sudah memiliki istri, Mutiara Ungu mau tak mau jatuh cinta padanya. Tapi tentu saja, dia tahu tidak mungkin ada sesuatu yang keluar darinya. Mereka sudah akan berpisah, dan seperti yang sudah dikatakan Tang San, tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka bahkan dapat bertemu lagi di masa depan. Rasa kesepian dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan dengan cepat muncul di hati Purple Pearl. Beberapa hari ini saat memanggil Tuan Tang San, dia telah mengutuk di dalam hatinya.
Namun ketika mereka akan berpisah dan dia akan bebas dari kesengsaraannya, dia agak tidak mau. Setelah sekoci terlepas, 7 iblis Rex satu persatu melompat ke sekoci yang dapat dengan mudah menampung lebih dari 10 orang. Tang San juga berjalan ke haluan kapal. Ji Xiang dan Purple Pearl mengantarnya pergi. Dengan mata merah Ji Xiang berkata, "Tuan, hati-hati." Tang San menepuk pundaknya. "Pria baik berdarah tetapi tidak menangis. Lain kali kita bertemu, guru ingin melihat hasil kultivasi Anda." Ji Xiang ingin berbicara tetapi sesuatu sepertinya tersangkut di tenggorokannya sehingga dia hanya bisa mengangguk sambil mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Tang San kemudian mengangguk ke arah Mutiara Ungu sebelum mengambil Xiao Wu dan melompat ke sekoci. Melihat Tang San mendarat di sekoci, Mutiara Ungu berbalik dan mengangkat tangannya, berteriak, "Timbang jangkar, kembali." Mutiara Ungu berbalik, busurnya kembali ke arah asalnya, dan saat itulah Mutiara Ungu tidak bisa lagi menahan perasaannya. Bergegas kembali ke haluan, dia berteriak ke arah sekoci di kejauhan, "Tuan, seseorang harus selalu menghormati taruhannya. Saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya. Anda akan selalu menjadi tuan saya. Aku akan menunggumu di Pulau Mutiara Ungu. Kalian semua lebih baik kembali hidup-hidup." Dengan air mata di matanya, dia melihat senyum Tang San, dan tangannya yang melambai serta tatapan tegas yang tegas. "Ji Xiang, mereka akan kembali hidup-hidup, bukan?" Mutiara Ungu berbalik menghadap pemuda di sampingnya yang juga tak kuasa menahan air matanya. Ji Xiang praktis menggunakan seluruh kekuatannya untuk menganggukkan kepalanya. "Pasti." Setelah melihat Mutiara Ungu menghilang di kejauhan, Tang San berbalik untuk melihat semua orang menatapnya dengan aneh. "Apa yang kalian semua lihat?" Tang San bertanya dengan penuh keraguan. Dai Mubai menepuk bahu Tang San. "Tang San, kamu cukup baik, keganasannya memang tidak buruk, meskipun dia agak tua, dia masih cukup terawat." Tang San dengan tidak sopan memukul tangan Dai Mubai. "Mubai, sebagai bos kamu seharusnya sudah tahu aku memiliki Xiao Wu dan hanya akan memiliki Xiao Wu." Memegang Xiao Wu yang bingung, ketangguhan di mata Tang San meleleh, saat Emma Hongjun dan Oscar bersiap untuk terus mengolok-olok Tang San. Zhu Zuqing cemberut, "Apakah menurutmu saudara ketiga sama denganmu? Kakak ketiga adalah pria yang baik." Zuqing, bisakah kamu tidak terus menusukku dengan sikumu seperti itu?" Dai Mubai tertawa getir, "Bahkan lautan pun tidak bisa membersihkanku." Zhu Zuqing memutar matanya. "Aku ingin tahu siapa yang memiliki begitu banyak penaklukan tidak senonoh di tempat-tempat itu." "Aku." Dai Mubai saat sedih melihat Emma Hongjun menertawakannya dari satu sisi, segera berkata, "Sialan, apa yang kamu tertawakan? Sejarah tidak senonohmu." Saat dia mengucapkan kata-kata ini dia melihat Emma Hongjun melotot belati padanya. Karena itu, dia tertawa dan berhenti di tengah jalan. Bai Chenxiang dengan curiga menatap Dai Mubai lalu kembali ke Emma Hongjun. Sejarah tidak senonoh apa yang dia miliki. Dai Mubai memandang si gemuk dengan marah menatapnya sebelum batuk dan dengan canggung berkata, tidak banyak, itu hanya hal-hal sejak dia masih muda dan liar. Anda hanya harus bertanya padanya sendiri." Dalam setengah bulan terakhir sementara keberadaan Tang San tidak diketahui, dengan Dai Mubai dan Zhu Zuqing terluka parah, Emma Hongjun menjadi petarung terkuat di grup. Terutama saat mereka hanyut di laut, Fatih sendirian mengambil dayung dan sangat protektif terhadap Bai Chenxiang. Ingatan orang-orang di ambang kematian adalah yang paling jelas, jadi bagaimana mungkin Bai Chenxiang tidak tetap tergerak. Selain itu, sisanya adalah semua pasangan, di hatinya, gendut juga salah satu pria yang bisa dia andalkan. Dengan demikian hubungannya dengan lemak telah meningkat pesat. Melihat tatapan Bai Chenxiang bergeser ke arahnya, Emma Hongjun dengan cepat menarik pandangannya dan menoleh ke Tang San, bertanya, "Kakak ketiga, Mutiara Ungu menyebutkan bahwa ada hiu putih besar iblis di daerah itu. Bagaimana kita akan melewatinya? Jika ada beberapa ratus dari spirit beast yang kuat itu, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melewati area ini." Tang San secara alami tahu Emma Hongjun hanya mencoba untuk mengubah topik pembicaraan, dan dia pasti tidak akan mengekspos saudara laki-lakinya yang baik, jadi dia buru-buru menjawab, "Pertama kita tidak perlu terburu-buru, ini seharusnya waktu bagi kita untuk mencoba. Kapal naga abisal kami." Sambil mengatakan itu, dia meraih jembatan 24 bulan. Kapal naga abisal yang awalnya dia beli di pelelangan muncul di tangannya. Setelah memasukkannya dengan kekuatan roh, itu berubah menjadi sinar cahaya dan melayang ke permukaan laut. Lambungnya berkembang pesat, dalam sekejap telah berubah menjadi kapal sepanjang 12 meter. Kapal naga abisal berkilau seolah-olah telah diukir dari sepotong kristal. Permukaannya mengeluarkan kilau putih samar saat mendarat ke laut tanpa suara. Bagian depannya tampak seperti kepala naga sedangkan bagian belakangnya seperti ikan.
Di kedua sisi sayapnya didesain seperti sirip. Kapal itu berwarna putih susu seolah-olah diukir dari sepotong batu giok. Sementara hal yang paling aneh dengan kapal ini adalah kapal itu benar-benar tertutup rapat, dengan hanya lubang palka terbuka di atasnya yang memperlihatkan 12 kursi di dalamnya. Di dalamnya ada pegangan dayung di semua kursi kecuali 4 di depan dan belakang. Sayap seperti dayung juga sangat istimewa. Desain umum dipahami oleh Tang San yang membuat senjata rahasia sebagai salah satu yang dimaksudkan untuk mengurangi ketahanan air. Mengikuti jejak Tang San, kelompok itu satu persatu melompat ke kapal. Namun kapal itu tidak goyang sedikit pun dan sangat stabil. Tang San sudah mengerti cara menggunakan kapal dengan mengaktifkannya menggunakan kekuatan rohnya tadi. 8 dari mereka duduk di 8 tempat dengan dayung. Tang San mengangkat tangannya dan menekannya ke bola kristal seukuran kepala dan memasukkannya dengan kekuatan roh. Segera palka di atas mereka menutup dan sepenuhnya menutup semua udara dan suara luar. Sekitar setengah dari kapal naga abisal telah tenggelam ke dalam air. Jika mereka menundukkan kepala, mereka benar-benar dapat melihat dunia air yang aneh di bawah mereka. Dari dalam kapal mereka dapat melihat 360 derajat di sekitar mereka tanpa satu titik pun. Setelah berdiri untuk meregangkan, dia duduk kembali di kursi dengan bola kristal. Ini adalah kemudi kapal naga abisal. Pergerakan kapal semua bisa dikendalikan dari sana. Tang San berkata, "Mari kita coba mengemudikan kapal ini dulu." Sambil mengatakan itu, dia menggabungkan kekuatan mentalnya dengan kapal naga abisal, dan dengan bantuan kekuatan rohnya, kapal itu mulai tenggelam ke laut. Mengikuti instruksi Tang San, selain Xiao Wu, 6 orang yang tersisa menyentuh dayung di samping mereka dan sirip seperti sayap mulai bergerak. Dengan suara menderu, kapal naga abisal melesat di air. Dengan mereka hanya menyentuh dayung, kapal sudah melesat sekitar 20 meter atau lebih. Hanya besarnya gaya yang digunakan masing-masing yang berbeda mengakibatkan kapal tidak berjalan lurus. Namun karena kekuatan samudera, kapal perlahan kembali ke arah semula saat mata semua orang menjadi cerah. Itu cepat. Itu benar-benar sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Kecepatan kapal naga abisal melebihi harapan semua orang. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang mereka masukkan ke dalam dayung tidak banyak, tetapi itu benar-benar berayun dengan sangat kuat. Setelah Tang San berpikir dalam-dalam beberapa saat, dia berkata, 3 kali, saya tidak tahu metode khusus apa yang digunakannya tetapi alat roh ini dapat melipat gandakan jumlah kekuatan roh yang digunakan untuk menggerakkan sayap. Juga, saat kita maju, bagian seperti ekor di belakang akan berayun dan mendorong kita lebih jauh. Saya memeriksa barusan, segmen ekor dikendalikan dari tempat saya berada. Semakin banyak kekuatan roh yang dimasukkan ke dalamnya semakin kuat daya dorongnya, itu harus sama dengan dayung di sana. Semakin banyak kekuatan yang Anda gunakan semakin cepat ia akan bergerak. Mereka semua masih muda, dan secara alami ingin tahu tentang hal-hal baru. Di bawah bimbingan Tang San, mereka mulai berlatih menggunakan kapal naga abisal. Seperti yang dikatakan Tang San, ketika mereka memasok lebih banyak kekuatan roh ke gagang dayung, kecepatan kapal naga abisal akan mencapai tingkat yang mengerikan. Pertama kali mereka mencoba, karena perbedaan kekuatan roh yang dilepaskan, mereka akhirnya berbalik. Tetapi setelah beberapa putaran berkat kekuatan samudera mereka akan kembali ke jalur yang sangat aneh. 7 iblis rek telah bersama selama bertahun-tahun. Karena itu mereka memiliki beberapa pengalaman bekerja bersama dan setelah 2 jam mereka telah berhasil menguasai cara mengendalikan kapal naga abisal secara stabil. Kapal naga abisal sepanjang 12 meter di bawah kendali kelompok bertukar di lautan seperti monster laut. Melihat berbagai pemandangan di laut, kelompok itu menjadi terpesona, terutama para gadis. Tanpa benar-benar memasuki lautan, seseorang tidak akan pernah mengerti jenis pemandangan di sana. Di dalam air biru jernih terdapat berbagai batu berwarna-warni, karang dan ikan dan beberapa organisme yang tidak dapat disebutkan namanya menciptakan pemandangan yang penuh warna dan mempesona. Perairan di sini tidak bisa dianggap dalam, kedalamannya hanya sekitar 200 meter. Di bawah permukaan karang bervariasi bergelombang seperti pegunungan. Setelah 2 jam, Tang San membuat permukaan kapal naga abisal.